Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa 1 bulan Januari kita akan akhiri dalam waktu dekat ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus yang memegang tangan kita, yang memberi kita semua kemenangan. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau setia. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai umat-Mu Tuhan. Maupun dalam lembah kekelaman sekalipun, maupun di atas gunung yang tinggi. Engkau adalah Tuhan yang memegang tangan kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap yang mendengarkannya dibangkitkan imannya, diteguhkan imannya. Sungguh-sungguh kami mengalami kasih kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di penutupan seri khotbah baru dengan judul Suara Pembalan Manusia Baru. Kita sadari bahwa kehidupan kita dari awalnya kita tidak kenal Tuhan, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, namun Tuhan oleh kasih karunia-Nya sehingga kita diselamatkan. Sehingga ada manusia lama dan manusia baru. Manusia lama kita seperti apa? Manusia baru yang Tuhan kehendaki seperti apa? Kita akan nanti lihat di firman Tuhan. Jadi hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan, nanti ada diagram ataupun teks yang ada tertulis di screen, itu memberikan perbandingan antara manusia lama, old man, dan manusia baru, the new man. Sebelumnya kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kuncinya adalah di dalam Kristus. Orang yang lahir baru, yang tinggal di dalam Kristus, yang sudah dibaharui, maka dia alami, yaitu perubahan transformasi dalam kehidupan ini. Tentunya selama kita masih di bumi ini, ada namanya penyucian, pengudusan. Hari demi hari mengikut Tuhan, mengikis semua kedagingan, mengikis karakter-karakter yang tidak baik, mengikis cara pikir kita yang salah, dan semua itu adalah proses sebagai orang percaya dalam perjalanan iman kita. Himpitan, masalah, tantangan yang kita alami, semuanya adalah bagian dari kurikulum Tuhan untuk memproses kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Yesus mati di kayu salib menebus hidup kita dari dosa, dari lubang kubur, dan kita mengalami yaitu perjanjian baru dimateraikan oleh darah Yesus. Kehidupan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam proses mengikut Yesus, kita sadari tidak satu hari, tapi selama kita masih di muka bumi ini, Yesus yang berkarya bekerja oleh kuasa Roh Kudus memproses kehidupan kita. Sehingga ada buah pertobatan, ada buah pelayanan yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Roh Kudus penolong kita, Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia menyingkapkan rahasia kebenaran sehingga membawa kita masuk di dalam setiap rencana Tuhan, supaya digenapi dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu saudara, barang siapa di dalam Kristus, kalau seseorang yang belum di dalam Kristus, maka dia tentunya hidup sesuai dengan yaitu the human nature, sinful nature, yaitu manusia lama. Namun barang siapa yang hidup di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Kristus, maka firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka yang ada adalah buah-buah roh, 9 buah roh yang Tuhan kerjakan, yaitu oleh karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita akan lihat di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, kita baca ayat per ayat, dan di screen akan menolong saudara untuk melihat gambaran-gambaran manusia lama dan manusia baru. Supaya ada perbandingan, kita akan melihat apakah kita sudah sungguh-sungguh lahir baru, hidup baru,
sebagai manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, saudara lihat di kolom, pikiran yang sia-sia ini adalah manusia lama. Rasul Paulus sebagai hamba yang melayani, membimbing jemaat Tuhan yang ada di Efesus lewat surat yang ditulis. Dan dia menasehati, mengingatkan, bahkan menegaskan kepada mereka. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dahulu memang kita tidak mengenal Allah. Semau kita, sesuka kita, semuanya menurut keinginan-keinginan daging kita. Dan di sini dikatakan pikirannya, ciri khas manusia lama adalah pikirannya yang sia-sia. Tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, tapi memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang mereka-reka, yang tidak perlu dipikirkan. Karena itu semua membuang energi kita. Apa yang dikatakan orang, apa yang diucapkan orang, dan itu ada di pikiran. Dan itu adalah pikiran yang sia-sia. Membuat seseorang tidak bisa maju menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena terikat oleh pikirannya yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia juga memberi contoh mereka-reka yang jahat. Mereka-reka yang tidak benar, memfitnah. Semua itu adalah bagian dari pikiran yang sia-sia. Karena ini semua yaitu manusia lama. Manusia lama, manusia berdosa, ciri khasnya adalah pikirannya sia-sia. Kita lihat ayat 18. Penjelasannya. Dan pengertiannya yang gelap. Ini digaris bawahi atau lihat di kolom manusia lama. Pengertiannya gelap. Seringkali melihat pendek. Tidak melihat untuk kekalan. Karena Tuhan menebus kita. Yaitu bukan untuk perkara dunia yang sementara ini. Tapi untuk perkara yang abadi yang kekal bersama Bapa di surga. Ditebus oleh darah Yesus yang tak ternilai harganya. Namun manusia lama cenderung yaitu pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini bisa lihat di kolom manusia lama pengertiannya gelap. Ya, maunya jalan sendiri, keinginan sendiri. Dan ini poin ini adalah jauh hidup persekutuan dengan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Hari-hari ini kita jangan menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Selama masih ada kesempatan, maju berangkat ya untuk ibadah onsite. Namun kalau kondisi kita sakit dan tidak memungkinkan, tentunya kita bisa ibadah lewat online dan sebagainya. Melangkah, maju supaya kita tidak ditipu oleh pikiran dan pengertian kita yang gelap, bahkan menjauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah itu dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, dan tentunya dapat diwujud nyatakan praktek rohani kita, yaitu dengan sesama kita. Tentunya di rumah sendiri, dengan anggota keluarga kita. Namun lingkaran yang lebih luas, kita butuh saudara seiman sekeliling kita untuk besi menajamkan besi. Untuk itu firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seringkali dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita semakin giat untuk beribadah bersama-sama saudara-saudara kita seiman dalam konteks gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Tentunya lewat YouTube channel kita bisa menonton dari berbagai kalangan maupun hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat kita. Namun gereja lokal kita harus menjadi gereja lokal yang nyata. Ya, apalagi saat ini pandemi sudah lewat secara hal-hal yang mengerikan. Tuhan membawa kita melewati semua itu. Mari ambil kesempatan untuk kembali ibadah on-site. Ini sangat penting sekali. Hidup persekutuan dengan Allah tentu harus diwujud nyatakan. Bagaimana kita hidup bersekutu dengan sesama kita. Ya. Karena kasih kepada Allah
dapat terlihat ketika kita mengasihi sesama kita. Kita lihat contoh yang tadi dikatakan dari manusia lama, pikiran sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, foolishness, ya, kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Kita lihat di kolom, kebodohan apa yang ada di dalam manusia lama, ini harus kita tanggalkan. Karena kebodohan ini menganggap bahwa ibadah itu rugi, ataupun mempunyai pemikiran bahwa ibadah itu melelahkan, dan sebagainya. Namun itu adalah kebodohan, itu adalah manusia lama. Bahkan kedegilan hati, mengeraskan hati, merasa dirinya benar, bahwa ikuti kehendak kemauannya sendiri, sehingga mempunyai 1000 alasan untuk tidak lakukan firman Tuhan. Saudara terkasih, kita diperhadapkan di zaman akhir ini, di penghujung zaman. Kita harus sungguh-sungguh, orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, harus sungguh-sungguh terlihat manusia baru, bukan manusia lama, seperti yang tertulis dalam ayat 17-18. Kedegilan hati, biarlah hati kita lembut untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kedewasaan rohani, kedewasaan di dalam Tuhan, sehingga di dalam perjalanan iman kita, kita dapat juga menolong orang lain, menguatkan mereka yang lemah. Bukan hanya diri kita, tapi orang lain juga. Kita lihat di ayat 19, kriteria manusia lama, ya. Judul Suara Pembalasan adalah manusia baru, tapi kita lihat sebaliknya manusia lama seperti apa, sehingga kita tidak seperti itu, tapi sebaliknya kita sebagai manusia baru, ciptaan baru. Ayat 19, tadi dikatakan pikiran, sekarang dikatakan perasaan. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Di dalam kolom di screen, saudara bisa lihat perasaan mereka telah tumpul. Kita menyadari bahwa perasaan kita harus memiliki perasaan Kristus. Sehingga apa yang Tuhan benci, kita benci. Apa yang Dia kasih, kita kasih. Tuhan benci dengan dosa, Tuhan mengasihi orang berdosa. Biar kita miliki pikiran dan perasaan Kristus. Semuanya terdapat dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan logos, tapi firman Tuhan rema, memberi kehidupan, mengubah kita. Kita lihat bahwa perasaan seseorang yang sudah tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsunya, mengikuti selera perasaannya. Lagi merasa, aduh lagi enak, ya, membaca firman, beribadah. Tapi kalau perasaannya lagi terganggu, maka tidak baca firman, tidak beribadah, bahkan mungkin banyak hal-hal yang tidak benar dilakukan. Dan perasaan ini seringkali menipu manusia. Tapi kalau manusia baru, kita sadari, kita sudah tanggalkan mengikuti pikiran perasaan kita yang tumpul. Sehingga tidak menyerahkan diri pada hawa nafsu. Kita sadari bahwa hal tersebut itu akan mengerjakan, yaitu dosa. Karena hawa nafsu membawa kita jatuh di dalam pencobaan. Dan keserakahan, kecemaran, semua ini mengakibatkan kecemaran. Apa yang dimaksud enough is enough. Tuhan memberkati dengan segala keperluan kita, Dia menyediakan. Namun manusia seringkali dengan serakahnya, sehingga mengakibatkan segala macam kecemaran. Dia rela melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran, dari hal-hal yang ditetapkan karena mempunyai motivasi, keinginan, hawa nafsu, serakah, ya, dengan segala macam kecemaran. Saudara perhatikan juga di ayat 20, di mana manusia lama, Tuhan katakan, tetapi kamu bukan demikian. Karena Tuhan sungguh-sungguh menyatakan pada diri kita bahwa kita tidak demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Untuk itu saudara,
dalam perjalanan iman kita. Setiap hari Roh Kudus yang menuntun, mengurapi, minta setiap kita membaca firman. Firman itu berbicara pada kita, menjadi deposit, menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita belajar mengenal Kristus. Maupun dalam konseling dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan, ya, maupun juga dalam kehidupan saleh, hidup bijaksana, kita mengenal Kristus. Bahkan ada contoh-contoh yang tidak baik, harus kita jauhi. Contoh-contoh yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, itu harus kita contohi. Itu adalah bagian mengenal Kristus. Mengenal Kristus lewat kehidupan, apa yang sedang terjadi, alam semesta kita, Tuhan izinkan semuanya menjadi sebuah bagian kurikulum untuk berbicara kepada kita. Tujuan dari orang percaya mengenal Kristus, hidup berbuah, memuliakan nama Tuhan. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, sebagai manusia baru, kita lihat di screen, manusia baru mendengarkan tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia. Ini harus menjadi pegangan. Siapa yang kita dengar hari-hari ini, saudara? Begitu banyak suara yang kita dengar dari sosial media, dan itu membuat kebingungan dalam hidup seseorang. Hendaklah kita perhatikan apa yang kita dengar hari-hari ini, sehingga kita dengarkan firman Tuhan dengan hati, dengan pikiran yang jernih, maupun juga dengan sungguh-sungguh, maka mendengar untuk mentaati. Karena perhatikan, mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengarkan sebuah suara, tapi mempunyai kerelaan untuk taat. Orang yang mendengar tentang Dia, mengenal tentang Kristus, menerima pengajaran di dalam Dia, itu adalah ciri dari manusia baru. Pengajaran yang sehat, firman Tuhan, untuk itu bagi yang baru mengenal Tuhan, ya, terus dalam kehidupan kita, dari waktu demi waktu perlu pembimbingan, ya, maupun di dalam gereja lokal, pemuritan, maupun di dalam pelajaran-pelajaran Alkitab, kita ikuti, maka pengajaran itu menolong kita untuk hidup dalam kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Titik fokus yaitu Yesus. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Kehidupan. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, jadi manusia lama terus dihidupi, maka dia akan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Karena ujung-ujungnya adalah maut. Namun kita bersyukur Kristus datang ke bumi. Di dalam perjanjian baru, kita didamaikan dengan Allah yang kudus, manusia berdosa, dan diubahkan. Dari waktu demi waktu, kita sadari hidup kita tidak sama lagi. Dan ada rahmat Tuhan bagi kita baru setiap hari, menolong kita untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Kita menghidupi kebaikannya Tuhan. The goodness of God, kebaikannya Tuhan, membawa kita kepada pertobatan, perubahan hidup. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita lihat di kolom manusia baru. Manusia baru ciri khasnya dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Roh kita menyala-nyala walaupun tubuh kita semakin merosot karena faktor umur, kesehatan, mungkin banyak hal yang sudah tidak bisa kita lakukan seperti waktu kita masih muda. Namun roh kita hidup, roh kita menyala-nyala, dan pikiran kita sehat, pikiran kita segar, pikiran kita positif. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah. Itu ada di Filipi 4 ayat 8. Saudara terkasih, mengikuti Yesus, perjalanan kita kontras manusia lama, manusia baru. Sebab barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru. Itu yang Tuhan
kehendaki. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita lihat di screen ya, di kolom manusia baru. Manusia baru ciri khasnya, karakteristiknya diciptakan menurut kehendak Allah. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah itu kudus, manusia berdosa, tidak mungkin mengalami kekudusan kalau bukan karena penebusan Yesus Kristus. Untuk itu, Yesuslah menjadi batu penjuru keselamatan kita, sehingga kebenaran itu memerdekakan kita dan kekudusannya memenuhi kita, membungkus kita, kita hidup di dalam kepenuhan dari Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus, mengalami kedewasaan rohani dari waktu demi waktu. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ciri khas manusia baru, membuang dusta, tidak ada lagi kata dusta, tapi perkataan yang benar. Ya, buang dusta, perkatakan yang benar. Jadi ini sangat penting saudara. Hari-hari ini dengan hoax, media, sosial media yang ketika seseorang tidak suka, haters sana sini yang ada. Tapi kita biarlah pecinta Tuhan, pecinta sesama. Dan inilah menjadi mewarnai sosial media yang ada di sekeliling kita dalam hidup kita. Ini yang harus terjadi. Bukan sebaliknya. Manusia baru kita lah mendominan dalam setiap aktivitas kehidupan di rumah, pekerjaan, berbisnis, maupun dalam pelayanan. Manusia baru itulah yang orang-orang sekitar kita melihat, merasakan dampaknya. Kita lihat ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, dalam kehidupan ada namanya marah. Marah oleh karena sesuatu yang memang harus kita marah. Namun jangan kita berbuat dosa, jangan izinkan marah berlarut-larut, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selesaikan pada hari itu, ya. Mungkin ada seseorang yang menyakitkan ataupun kita kesal, kita marah, dan biarlah itu berhenti. Kita sadari ada waktunya diberikan supaya kita tidak berlanjut membawa amarah itu, membawa kemarahan itu sampai ke hari-hari besoknya. Biarlah kita sungguh-sungguh menjaga hati ini. Menjaga hati sebagai tempat, yaitu bait suci, bait Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis. Ya, ayat 27, janganlah beri kesempatan pada iblis. Manusia baru tidak memberi kesempatan celah buat iblis. Iblis bisa masuk dari pikiran, perasaan, mata panca indera, pendengaran, maupun juga apa yang ada di sekeliling kita. Namun kita tidak beri celah, tidak beri kesempatan kepada iblis. Kita lihat lagi di ayat 28. Ini contoh-contoh yang sangat nyata. Manusia lama, manusia baru. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Jadi manusia lama mencuri, tapi manusia baru tidak mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Manusia baru, ciri khasnya dia bekerja keras, tidak malas-malas, dan dia melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dengan demikian kita dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Kita diberkati sehingga kita dapat memberkati. Secara jasmani, pertolongan, baik waktu yang kita berikan, apa saja yang bisa kita sediakan, sisihkan untuk orang lain. Itu berkenan kepada Tuhan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi manusia lama tentu perkataan kotor yang keluar. Ya,
gosip, perkataan-perkataan yang tidak pantas, tidak sopan. Namun Tuhan mau, ya, di ayat 29, tetapi pakailah perkataan yang baik. Ini yang harus sebagai manusia baru, perkataan yang baik, membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarkannya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan yang baik yaitu perkataan firman, perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menasihati, perkataan yang mungkin menegur, tapi kita sadar menegur dalam kasih. Tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur pecah belah, tapi yang ada adalah kasih Allah sebagai landasan. Perkataan yang baik membangun, bagi siapa yang mendengarnya, mereka bisa memperoleh kasih karunia dan mereka juga diubahkan. Kita akan diperhadapkan menghadapi orang-orang yang mungkin sulit untuk kita jalani bersama-sama. Namun Tuhan izinkan itu terjadi, memproses kita, memproses orang tersebut yang ada di sekitar kita. Untuk itu kita harus menang, harus lulus sebagai manusia baru. Ingat saudara, karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam hidup seseorang mengubah hidupnya. Kita lihat di ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus, Roh Allah sendiri dalam hidup kita. Kita tidak mendukakan karena kita mau bertobat, mau berubah. Orang yang tidak bertobat-tobat, orang yang tidak mau berubah, tidak mau ditegur nasihat oleh firman, maka lambat laun dia adalah sudah mendukakan Roh Kudus yang sesungguhnya memateraikan hidup kita menjelang hari penyelamatan. Untuk itu saudara, selama kita bisa mendengar firman, selama kita bisa membaca firman, perhatikan sungguh-sungguh sehingga kita menjadi pelaku. Kalau tidak menjadi pelaku, maka aliasnya kita juga mendukakan Roh Kudus Allah. Kita harus menjadi pelaku firman. Roh Kudus penolong kita, apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Sesederhana itu, dan Roh Kudus menolong kita, memampukan kita melakukannya. Ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Manusia baru, tidak lagi akar pahit, tidak lagi geram, tidak lagi penuh dengan amarah, pertikaian, fitnah. Semuanya sudah dibuang. Karena itu adalah manusia lama. Sampah yang ada dalam hidup manusia, kotoran yang ada, hendaklah kita buang. Jangan kita simpan dari lembaran baru yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang ada, tahun yang baru, awal bulan, dan kehidupan musim yang ada, lembaran baru yang ada. Jangan lagi kita menyimpan, membawa kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Semuanya kita buang jauh-jauh. Dan demikian pula segala kejahatan. Kejahatan yang ada hari-hari ini. Yaitu tidak melakukan firman Tuhan. Kejahatan-kejahatan secara kriminal mungkin kita tidak lakukan. Tapi kejahatan membenci, iri hati, itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Sebagai ayat terakhir dalam kontras manusia lama, manusia baru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Manusia baru, ramah. Tentunya kita ingin diperlakukan ramah oleh sesama kita, oleh orang lain yang kita jumpai. Tentunya kita juga ingin ada kasih mesra. Tapi hendaklah kita sendiri harus ramah kepada orang lain. Kita harus penuh kasih mesra. Khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita yang sudah mengenal Tuhan, hendaklah kita menjadi garam, menjadi terang yang menerangi, menggarami. Saling mengampuni, saling mengasihi, karena Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita. Biarlah renungan ini saudara bisa menulis sendiri dalam kontras kolom yang ada manusia lama, manusia baru. Indikatornya sangat jelas di Efesus pasal 4 ini. Kita menjadi cermin buat kita. Apakah kita manusia lama
Apa kita manusia baru? Kalau kita ciptaan baru di dalam Kristus, maka hendaknya tinggalkan manusia lama. Kenakan manusia baru. Ya. Sekian firman Tuhan ini, harapan saya firman Tuhan ini memberikan dorongan semangat bagi saudara mengalami Kristus lebih lagi, alami perubahan. Tahun ini kita semua harus alami perubahan. Perubahan yang lebih baik, perubahan menjadi seperti Kristus, karakter Kristus. Mari saudara kita berdoa. Bapa, Engkau mengatakan firman Tuhan dalam hidup kami menjadi cermin bagi kami. Manusia lama, kriteria yang ada, manusia baru, contoh-contoh yang ada. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Maka kami sebagai manusia baru dapat dilihat, dapat dirasakan oleh sekitar kami. Keluarga kami, tempat kami bekerja, lingkungan kami tinggal, dimanapun kami melayani. Urapi kami semua Bapa. Anak umat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Maupun yang sedih hati, yang berduka, Tuhan hibur oleh kuasa Roh Kudus. Kuatkan teguhkan yang lemah dan berikan alami terobosan dalam hal keuangan, dalam hal hubungan. Tuhan berikan terobosan dalam pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami yang ada, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, semua jajaran pemerintah pusat sampai daerah diberkati. Maupun juga pemilihan presiden tahun depan, biar semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan takut akan Tuhan. Kami ucapkan berkat, hamba-Mu ucapkan berkat, gereja-gereja Tuhan bersatu, ikat dengan tali kasih-Mu. Yesus adalah kepala tubuh Kristus. Engkau adalah kepala dan kami adalah tubuh. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus menerankan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.